Ada perubahan nggak dari sisi waktu sebelum melakukan live dengan setelah kira-kira? Ada banget ya, yang tadinya aku tuh lihat kamera kayak sekarang aja udah takut banget, nggak bisa gitu. Tapi sekarang ya udah biasalah, udah bisa seiring berjalannya waktu ya. Nice, itulah guys ya. Ini Gemol ini keponakanku guys ya, dan memang yang aku tahu dia itu sangat-sangat sebenarnya dia pengen, tapi dia anti kamera gitu. Introvert ya. Introvert. Dia pengen guys, dia pengen untuk coba kayak pengen deh bikin sesuatu gitu. Tapi setiap kali nih disodorin kamera gitu ya, bahkan sampai nangis ya dulu. Sampai nangis guys. Sampai nangis. Sampai nangis dan nggak mau gitu kan. Nah itu loh sampai segitunya guys. Padahal kita nggak ada maksa untuk yang sempurna gitu kan. Tapi dengan ikut satu komunitas itu ya, yang dimana komunitasnya aku yang bikin guys. Kalian perlu coba guys. Ada Gemolen sama Adik Ganing, ya kan. Ada beberapa anak-anak lain juga gitu ya. Dan ternyata berubah. Sekarang dia udah lebih pede depan kamera. Betul. Saran dong buat teman-teman yang di rumah yang mungkin yang lagi pengen nyoba terus belum berani. Guys, saran aku kalian bisa hubungi Kak. Kok gitu? Kok jadi ke sana? Kalian bisa langsung belajar dengan ketua kita, suhu kita guys. Nggak, bukan itu. Saran yang misalnya kayak coba aja dulu atau apa gitu. Aku karena dipaksa. Ya, itu salah satunya sih guys. Karena aku karena dipaksa, jadi bisa. Aku pun aslinya introvert ya guys, dan terpaksa gitu ya, waktu itu kerjaan harus nge-MC ya. Pertama kali nge-MC di depan ratusan orang, itu gemeter ya, suaranya juga geter, keringetan. Ya, tapi akhirnya ya sampai pernah nge-MC di depan 2.000 orang. Guys. Wow, keren guys. Beri tepuk tangan dulu. Ini tepuk tangan buat diri sendiri. Ya, jadi intinya mau kita sampaikan adalah coba aja dulu gitu ya, nggak ada salahnya mencoba. Oke. Terus dari grup level ya, jadi identitas yang dikaitkan dengan kelompok atau organisasi tertentu, misalnya gitu ya, ada fans club sepak bola atau komunitas hobi lainnya, itu pun pengaruh nih kepada sisi psikologis kita ya, yang tadinya mungkin nggak terlalu pede karena ikut di geng motor, jadi lebih pede kayak gitu ya. Kalau geng motor konotasinya negatif, apa komunitas motor gitu ya, jadi lebih kreatif. Lebih kayak punya arah, aku tuh sebenarnya suka loh sama motor. Apa kalau pas aku gabut, lewat motor aja kali. Yang biasanya dia melakukan misalnya hal-hal yang tidak berguna misalnya gitu kan. Contohnya begitulah. Ada tambahan? Tapi kalau kayak aku yang nggak suka sama rame itu gimana itu? Keramaian itu, apalagi mau keluar nyari komunitas, temen gitu, kurang suka Kak. Kurang suka, oke ya. Sebenarnya sekarang tuh ada komunitas online kan. Oh iya. Secara nggak langsung dia udah tergabung sih ya di dalam komunitas. Jadi kan ada levelnya tuh, ada individual, ada family ya, keluarga, ada community yang kecil-kecil, ada juga yang grup lebih besar. Nah kalian bisa pilih aja. Individual juga nggak apa-apa, ya kan. Misalnya dengan memperhatikan yang melekat di badan, kayak pakaian, gaya rambut, ya kan. Ini aku pakai ini guys. Ini pengaruh juga untuk membuat diriku lebih semangat dan percaya diri gitu. Jadi ya ngaruh ya. Pakai jam tangan juga kalian akan ngaruh. Makanya kayak aku bilang tadi ya, pakailah pakaian yang proper, maka kalian akan terpengaruh kayak masa iya udah pakai kemeja udah bagus, udah rapi, terus pakai sepatu, ya kan? Kita masa tidur. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin gitu kan. Jadi itu ngaruh guys ya. Jadi mulai hari ini kalian udah tahu ya. Itu ngaruh. Oke, selanjutnya ada yang namanya self perception theory guys ya. Di mana teori tentang persepsi diri ya. Ini dicetuskan oleh Daryl Bem 1972, lebih lawas lagi ya. Lebih
tua lagi lebih kayaknya. tua lagi ya. Lebih senior. Lebih senior ya, maaf. Dan kita pun belum ada pas itu ya. Penjelasannya adalah teori ini menyatakan bahwa kita memiliki pemahaman terhadap diri kita sendiri berdasarkan pengamatan terhadap perilaku kita sendiri. Jadi kayak secara alami kita akan cenderung mengamati perilaku kita sendiri. Oke. Ya. Ini kalau gambarnya agak buram, sorry guys ya. Kita pakai alat apa seadanya aja gitu. Nah, di sini berarti jika kita mengubah sesuatu pada diri kita, misalnya gaya rambut, nah ini dibahas lagi kan, gaya pakaian, kita bisa menginterpretasikan diri dengan cara yang berbeda. Gitu. Kita akan menganalisa diri kita sebagai individual atau sosok yang berbeda. Nah, itu sama, kurang lebih sama kayak tadi ya. Iya. Kayak kalau aku pahami di sini, balik ke contoh tadi kan, cara berpakaian kita sangat-sangat menentukan apa yang akan kita pikirkan dan apa yang kita pandang terhadap diri kita gitu. Aku rapi ya. Good looking nih. Jadi pede keluar ya kan. Udah rapi masa tidur? Nggak mungkin gitu. Yang keempat ada yang namanya embodied cognition. Ya. Intinya di sini pencetus konsepnya adalah Josh Lakoff ya dan Johnson. Ya, ini tahun 80-an ya. 80-an. Ada juga nih si Lawrence ya. Lawrence namanya tahun 1999. Jadi ada banyak lah di situ ya. Intinya penjelasannya adalah gagasan bahwa pikiran kita tidak bekerja secara terpisah dari tubuh kita, guys, tetapi dipengaruhi oleh keadaan fisik kita, ya. Cara kita berpikir dan merasa tidak hanya dipengaruhi oleh otak. Ternyata itu dipengaruhi oleh fisik kita, ya, tubuh kita, gerakan kita, lingkungan, dan juga atribut yang melekat pada diri kita. Gitu. Untuk contoh sih, ya, contoh lain selain yang tadi ya, postur tubuh nih. Postur tubuh yang tegak itu meningkatkan rasa percaya diri, ya, dan bahkan bisa mengurangi stres. Jadi kalau kalian ngerasa stres, di tengah keramaian misalnya, kalau untuk yang introvert, berdirilah dengan tegak, ya. Berdirilah dengan tegak. Habis itu kalian tarik nafas. Dan tersenyum, walaupun senyumnya nggak ada happiness-nya. Jadi, kayak tersenyum aja, ternyata itu bisa menciptakan happiness tersendiri. Coba, senyum. Senyum palsu aja. Ternyata kita merasa kayak, aku seneng loh, gitu. Jadi, coba-coba aja ya, lakukan itu ya. Coba ya, teman-teman semua. Coba aja kalian di rumah, taruh dulu HP-nya, habis itu kalian duduk diam, dengan tegak, ya kan, senyum. Pasti kalian merasakan. Entah nantinya kalian ngerasa, aku malu sama diriku sendiri, habis itu ketawa sendiri, ya kan. Entah kalian merasakan kayak, callback nih, rasa kemarin aku senyum karena ini kepanggil, banyak hal. Ya. Jadi itulah terjadi juga. Ya, jadi orang bilang ada emotion yang create motion, ada juga yang motion create emotion. Jadi kayak gerakan kita mempengaruhi dari perasaan kita. Nah, itu kurang lebih begitu ya. Mungkin itu aja. Kesimpulannya adalah yang aku dapatkan datanya adalah ada 4 hal ya atau 4 pandangan dari para ahli tentang bagaimana atribut kita, fisik kita, ya penampilan kita dan segala hal yang melekat dalam tubuh kita mempengaruhi apa yang kita pikirkan, sikap kita dan apa yang kita lakukan. Dan mungkin juga termasuk bagaimana cara kita bertutur kata, guys. Gitu. Bisa gitu ya? Bisa. Kan udah merasakan sendiri? Iya. Udah merasakan sendiri ya. Oke, kesimpulannya adalah ada yang namanya enclosed cognition. Ya, susah banget nyebutnya, enclosed cognition gitu ya. Terus ada extended self-perception theory, dan juga ada yang namanya embodied cognition. Nah, itulah ya. Kalian yang artikan bahasa Inggrisnya, ketik di bawah ya di kolom komentar gitu. So guys, mungkin itu aja dulu pembahasan hari ini ya. Jadi dari tadi yang kita bahas ada beberapa hal sih sebenarnya ya, yang selama ini mungkin kita rasakan sendiri, tapi kita nggak tahu ternyata ada teorinya. Ya, contohnya yang gaya rambut baru ternyata ngerasa lebih pede, lebih fresh. Pakaian yang kegedean, ya ternyata untuk ini ya kan baju kantor nih, ketika dia kegedean ternyata bikin nggak nyaman, nggak pede dan pas meeting itu nggak pengen banyak omong. Iya. Ngaruh ternyata. Terus juga kadang kalau lupa pakai jam tangan, itu juga kayak nggak pengen banyak omong lah pas meeting gitu. Bisa pengaruhi mood ya? Bisa banget. Berarti inti dari pembahasan hari ini adalah bahwa dari sisi psikologi guys ya, ada cara-cara untuk kita meningkatkan percaya diri kita, terus produktivitas kita, untuk mengelola cara berpikir kita,
ya kan? Apalagi tuh yang tadi Bisa mengubah mood mood, ya, kita jadi lebih baik lebih baik, ya kan? Sehingga kita bisa lebih siap dalam melakukan kan. aktivitas. Ya. Oke, mungkin itu aja dulu, Hmm. ya kan? Untuk video pertama kita dan semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan kolom. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah Kolom sini ya. komentar. Di kolom komentar ya. Sharing pendapat kalian. Kalau misalnya kita ada salah-salah gitu, coba dibenahi. Karena kita juga bukan expert tentang itu. Kita hanya berusaha untuk membagikan informasi. Karena gini guys, ada prinsipnya sebenarnya. Kalau influencer kan udah banyak nih, Ya. follower yang udah jutaan banyak. Tapi ternyata kalau diperhatikan, mereka pun maksimal views-nya itu biasanya belasan juta, ya. Berarti ada banyak orang yang belum tersentuh oleh mereka juga. Nah, prinsipnya kenapa kita mulai konten adalah ketika ada ilmu ya, informasi yang sebagus ini disampaikan oleh seseorang, kita ikut menyampaikan, orang lain ikut menyampaikan, kalian pun ikut share ya kepada keluarga kalian, teman-teman kalian. Itu ternyata informasi yang bermanfaat akan lebih bisa diterima oleh banyak orang. Karena balik lagi, algoritma media sosial itu ada batasnya guys gitu. Nggak mungkin satu konten tuh langsung semua orang seluruh dunia kena. Iya. Nah, itulah tugas kita di sini, kita ikut membagikan hal-hal yang bermanfaat. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Aku Kande Bali dan Gemalan. sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Bye-bye.